Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara pendengar Majelis Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak di antara kita yang selama ini merasa terpandang, merasa terhormat dan merasa terangkat derajatnya apabila bisa duduk berdampingan dengan tokoh masyarakat. Begitupun seorang guru akan merasa terpandang, merasa terhormat, dan merasa terangkat derajatnya jika bisa duduk bersama-sama dengan pimpinan perusahaan. Bahkan mereka lebih bangga lagi jika bisa sesering mungkin bersamanya, mendampinginya dalam banyak kegiatan. Tetapi mengapa kita tidak berusaha agar senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau dengan kata lain, agar Allah Subhanahu wa taala menyertai setiap saat langkah kita. Bagaimanakah caranya? Itu mudah sekali untuk kita lakukan. Bahkan setiap umat Islam, siapapun orangnya bisa melakukannya, bisa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya, setiap saat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku bersama hambaku apabila ia menyebut namaku." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Senada dengan hadis tersebut, Abu Darda radhiyallahu anhu juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, maksudnya dalam hadis qudsi, aku bersama hambaku jika ia ingat atau menyebutku, dan kedua bibirnya bergerak karena aku. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud hadis tersebut adalah bahwa kita ini bisa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila senantiasa berzikir atau mengingatnya. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan kita dianjurkan banyak-banyak melakukannya. Syukur alhamdulillah jika di mana saja kita berada, baik saat di rumah maupun di perjalanan dan di kantor, kita bisa melakukan zikir tersebut. Jadi, sebaiknya kita mengusahakan agar bisa berzikir pada setiap saat, bukan berzikir hanya kalau sempat. Perintah agar kita memperbanyak zikir kepadanya ini ditegaskan dalam salah satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Memperbanyak zikir ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diterangkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha,
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah wal yawmal akhir dan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menganjurkan kepada para sahabat agar memperbanyak berzikir kepadanya. Abdullah bin Busrin radhiyallahu an menceritakan, seseorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat-syariat Islam telah banyak yang ku ketahui. Karena itu beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat mencukupkan diriku dalam melakukannya." Lalu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah lidahmu basah karena mengingat Allah." Hadis riwayat Tirmizi disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Yang dimaksud dengan lidah basah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berzikir dengan mengucapkan bacaan-bacaan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Misalnya membaca kalimat thayyibah atau membaca sholawat, tasbih, tahmid, dan takbir. Juga dengan membaca basmalah pada setiap mengawali suatu pekerjaan yang baik, lalu membaca hamdalah ketika selesai mengerjakannya atau menerima suatu karunia yang menyenangkan. Saudara pendengar Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua orang bisa menerima perintah agar memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, ini yang sering menjadi keluhan. Bagaimana Ustadz agar kita bisa banyak berzikir, sedangkan kita harus menyelesaikan berbagai macam pekerjaan? Seorang ibu rumah tangga misalnya, selain harus mengurus suami, ia juga harus mengurus anak, membereskan rumah, dan masak. Begitupun seorang bapak setiap hari harus berangkat ke kantor pagi-pagi dan pulangnya kadang menjelang tengah malam. Dan tentu saja pada malam harinya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak setelah menjalankan aktivitasnya seharian pastilah didera lelah, akhirnya tidur. Jadi, kapan kami punya waktu luang khusus untuk berzikir? Tentu saja kalau kita tidak tahu caranya, maka kita pun tidak bisa melakukannya. Zikir yang dimaksud di sini yang bisa dilaksanakan ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari adalah zikir mutlak. Zikir mutlak yang bisa dilakukan kapan saja. Zikir mutlak ini tidak terikat dengan waktu, jadi dapat kita lakukan kapan saja, baik pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Kelebihan zikir yang satu ini dibandingkan dengan ibadah lain, misalnya ibadah sholat atau ibadah puasa misalnya, adalah ketidakterikatannya dengan waktu dalam mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Jadi, bolehkah seorang ibu berzikir saat menyusui bayinya atau memasak? Saya tegaskan, kenapa tidak?
Dalam dunia bisnis ada semboyan, waktu adalah uang. Jadi janganlah menyia-nyiakan kesempatan. Bagi orang awam pun, sesungguhnya waktu adalah modal yang sangat berharga untuk membaca atau belajar dan memperdalam pengalaman. Jadi, rugilah orang yang menyia-nyiakan masanya begitu saja. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. Oleh karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, dan bagaimanapun status sosial ekonomi kita, jangan biarkan waktu berlalu tanpa menghasilkan sesuatu. Sungguh berbahagialah para istri atau ibu yang tidak bekerja di luar rumah. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa senantiasa berzikir sambil merampungkan tugas rutin sehariannya. Dengan catatan, selama tugas yang dikerjakannya bukan di tempat najis. Jadi, para istri atau ibu bisa saja berzikir sambil tatkala menyapu atau mengatur perabotan rumah tangga. Bisa saja berzikir sewaktu memasak atau saat menyetrika. Bisa juga berzikir ketika menemani putra-putrinya belajar atau bermain. Juga bisa berzikir tatkala menunggu anaknya bersekolah. Zikir kepada Allah SWT juga sangat berguna dan akan membawa dampak positif bila dilakukan oleh seorang ibu yang sedang menyusui atau menimang-nimang anaknya. Bukankah memori otak bayi masih kosong dan hati mereka masih bersih? Jadi, jika kita berzikirnya bersuara, insya Allah akan terekam dengan baik dalam otaknya dan mewarnai hatinya. Keuntungannya adalah setidaknya kita sudah menanamkan kalimat tahlil, kalimat tasbih, sholawat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semoga saja kelak jika si bayi sudah dewasa dapat dengan mudah menerima hidayah dan menjadi anak yang soleh atau salehah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi, untuk berzikir kita tidak harus duduk atau menghadap kiblat lebih dulu. Karena zikir bisa kita lakukan dengan berdiri atau jongkok. Misalnya, ketika kita berdiri di halte bis menunggu kendaraan umum atau saat berdiri di dalam bis karena tidak kebagian tempat duduk. Kita juga bisa berzikir sewaktu kita jongkok memeriksa tanaman di pot atau menemani anak balita kita bermain. Kalau kita harus dengan duduk, berarti jika tidak ada tempat duduk, kita tidak akan berzikir. Kalaupun duduk dalam berzikir tidak wajib menghadap kiblat. Contohnya, sewaktu kita menunggu hidangan di warung atau restoran, tempat duduknya kan belum tentu menghadap kiblat. Juga sewaktu kita menunggu anak-anak kita keluar dari kelasnya, tempat duduknya juga belum tentu menghadap kiblat. Dengan demikian, kalau berzikir harus menghadap kiblat, berarti jika posisi duduk kita menghadap utara atau selatan, kita tidak akan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, saya ulang, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jelaslah bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita, baik kita duduk maupun kita berdiri ataupun berbaring, kita boleh berzikir. Jadi, untuk berzikir kita tidak harus duduk atau menghadap kiblat lebih dulu. Karena zikir bisa kita lakukan dengan berdiri atau jongkok. Misalnya, ketika kita berdiri di halte bis menunggu kendaraan umum
atau saat berdiri di dalam bis karena tidak kebagian tempat duduk. Kita juga bisa berzikir sewaktu kita jongkok memeriksa tanaman di pot atau menemani anak balita kita bermain. Kalau kita harus dengan duduk, berarti jika tidak ada tempat duduk, kita tidak akan berzikir. Kalaupun duduk dalam berzikir tidak wajib menghadap kiblat. Contohnya, sewaktu kita menunggu hidangan di warung atau restoran, tempat duduknya kan belum tentu menghadap kiblat. Juga sewaktu kita menunggu anak-anak kita keluar dari kelasnya, tempat duduknya juga belum tentu menghadap kiblat. Dengan demikian, kalau berzikir harus menghadap kiblat, berarti jika posisi duduk kita menghadap utara atau selatan, kita tidak akan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, saya ulang, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah pada waktu berdiri, pada waktu duduk, dan pada waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jelaslah bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita, baik kita duduk maupun kita berdiri ataupun berbaring, kita boleh berzikir. Semua itu tergantung dari kemauan dan niat kita sepenuhnya. Yang penting, usahakanlah agar kita merasa enak saat melakukannya, sehingga tidak merasa terpaksa dan tidak merasa terbebani. Dengan demikian, jika saudara duduk berjam-jam di kantor, tentu saudara bertambah lelah apabila sore harinya di rumah harus berzikir sambil duduk. Maka berzikirlah sambil berdiri, jalan-jalan di teras, atau di taman, atau sambil tiduran dengan mendengarkan berita. Karena zikir dengan santai seperti itulah, selama berniat mencari ridha Allah atau pahalanya, biasanya dapat diikuti dengan hati. Sekali lagi, kami tekankan, yang jelas selama kita tidak berada di tempat najis, senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya sudah pasti, yaitu agar usia kita tidak terlewatkan dengan percuma. Selain itu, supaya kita di akhir kelak mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Keuntungannya yang lain, seperti ditegaskan dalam hadis pada awal taklid ini, bahwa kita akan senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah taklim jaya salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealnya, zikir memang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola, atau setidaknya di tempat-tempat yang bersih, suci, dan tenang. Dengan begitu, kita bisa berzikir dengan penuh konsentrasi, bisa fokus, khusyuk. Namun, untuk zikir mutlak yang tidak terikat oleh waktu ini, dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Kalau kita menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kami bacakan tadi, jelaslah bahwa tidak ada larangan kita berzikir dimanapun kita berada, baik itu di tempat-tempat pertemuan atau di perjalanan. Juga pada saat kita berdiri di halte menunggu kedatangan angkutan umum, dan ketika antri membeli tiket pesawat atau kereta api. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis pertemuan tanpa menyebut nama Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka mengalami kekurangan di sisi Allah. Dan tidaklah seorang yang berjalan di jalanan tanpa menyebut Allah Azza wa Jalla, melainkan ia mengalami kekurangan. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menceritakan
malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika beliau berada di Tabuk. Jibril menegurnya, "Wahai Muhammad, saksikanlah jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani." Lalu keluarlah Nabi Muhammad SAW dan turunlah malaikat Jibril alaihissalam bersama 70.000 malaikat. Kemudian ia meletakkan sayap kanannya di atas gunung-gunung sehingga rendahlah gunung-gunung itu dan meletakkan sayap kirinya di bumi hingga Rasulullah SAW dapat melihat Mekah dan Madinah. Selanjutnya, jenazah Muawiyah disalati oleh Rasulullah SAW dan Jibril alaihissalam serta para malaikat lainnya. Usai salat jenazah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, dengan apakah Muawiyah bisa mencapai derajat seperti ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menerangkan dengan kebiasaannya membaca Qul huwallahu ahad pada waktu berdiri, pada waktu berkendaraan, dan sewaktu berjalan kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh kitab Ibnu Sunni. Dalam kitab Ibnu Sunni dan Dalail al-Nubuwah karya Imam Baihaqi. Hadis tersebut di atas menegaskan bahwa kemuliaan yang diperoleh oleh Muawiyah yakni diselati oleh Muhammad Rasulullah SAW serta Jibril alaihissalam dan 70.000 malaikat disebabkan oleh kebiasaannya melafalkan surat Al-Ikhlas waktu berdiri, sewaktu berjalan kaki, dan ketika berkendaraan. Jadi, kita pun bisa mendapatkan penghormatan seperti yang didapatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Sekarang tergantung niat dan kemauan kita. Bahkan, kalau kita ingin senantiasa disertai oleh Allah SWT dalam setiap langkah kita, berarti kita pun harus berzikir setiap saat dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Demikianlah uraian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.